Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa yunadil munadi, kemudian memanggil satu panggilan. Aina ahlus sabri, di manakah kelompok sabar? Di manakah kelompok sabar? Ini masih bercerita tentang di hari kiamat kan dipanggil beberapa orang gitu ya. Panggilan yang pertama seperti pelajaran kemarin, bahwasanya kelompok orang-orang yang memiliki ahlul fadl, yang punya keutamaan, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, apa kelebihan yang engkau miliki? Kok kamu ini, aku lihat berjalan, kami lihat kamu ini berjalan cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ahlul fadl di sini, idza zulimna sabarna. Kalau kami ini didolimi, kami sabar. Wa idza usi'na afauna. Kalau kami ini diberikan perbuatan yang jelek, afauna, kami akan memaafkan kepada orang yang berbuat jelek kepada diriku. Maka mereka langsung masuk surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kelompok yang kedua, ada panggilan lagi yang memanggil. Di mana kelompok orang-orang yang sabar? Gitu. Fayaqumu, maka berdiri unasun, beberapa manusia, sama seperti kemarin. Yasiruna sira'an ilal jannati. Mereka itu berjalan dalam keadaan cepat menuju surga. Fatatalaqahumul malaikatu, maka lagi-lagi ya, bertemu kepada mereka para malaikat. Fayaquluna, maka malaikat tadi itu menyatakan, inna narakum, sesungguhnya kami melihat kamu sekalian, sira'an ilal jannati, cepat-cepat untuk menuju surga. Faman antum, maka siapakah kamu sekalian? Fayaquluna, maka berkata kelompok manusia tadi itu, nahnu, kami ini ahlus sabri, kelompok orang-orang yang sabar. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, makana sabrukum, apa yang ada sabar kamu sekalian ini? Qalu, mereka mengatakan, kunna nasbiru, ada kami ini bersabar, ala ta'atillahi, atas menjalankan ketaatan untuk Allah, wa nasbiru, dan kami sabar, an maksiatillahi, dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Fayaquluna, maka mereka para malaikat berucap lahum, kepada mereka, udkhulu al jannata, masuklah kamu sekalian ke surganya Allah. Paham ya? Ini kelompok yang kedua, yaitu mereka yang sabar. Sabarnya apa? Sabar ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika dia tadi itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Nah, di kitab nukilan dari pendapat Syekhul Islam, gurunya orang Islam,
Siapa itu? Ibn Taimiyah. Disebutkan tentang masalah kesabaran, Pak. As-sabru ala ta'ati min afdali a'malil birri. Kesabaran atas ketaatan itu min afdali a'malil bir. Paling afdolnya untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi paling afdolnya perbuatan baik itu apa? Taat sama Allah. Kita kan di dunia kan dua wajibnya. Apa itu? Taat atas perintah Allah. Artinya taat itu apa? Jangan banyak omong. Pelajaran yang lalu saya sebutkan makna Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Pasrah. Islam itu jangan banyak omong. Ente disuruh sholat, ya sholat, wassalam. Hukum warisan misalnya, kenapa kalau laki-laki kok 2, perempuan cuma 1? Kenapa? Secara dohir ini tidak adil, harusnya dibagi rata. Pertama kali sebelum kita membahas ilahnya, sebabnya, harus diem. Dia pasrah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah memerintahkan, wassalam. Kalau ditanya misalnya, kenapa kok harus gunakan siwak? Kok tidak gunakan pasta gigi? Gunakan sikat yang bagus, gunakan pasta gigi. Jawaban yang pertama itu apa, Pak? Karena disunnahkan oleh Nabi, wassalam. Itu jawaban pertama itu. Jadi kita ini sebagai manusia harus apa? Menunjukkan pasrahnya dulu sama Allah. Kalau sudah pasrah, boleh kita membahas, asalkan pasrah dulu loh ya. Tapi kalau membahas dulu, pasrahnya terakhir, nentang nanti. Tidak masuk dalam akal ini, tidak masuk dalam akal ini. Ditemukan sama orang alim, disampaikan, baru, oh iya ya, bagus, cuman ada penentangan dulu, kurang bagus jadinya. Jadi pertama kali itu apa? Diem. Kenapa perempuan kok harus menutup rambutnya? Padahal sama-sama rambut. Apa bedanya rambut perempuan sama laki-laki? Coba potongan rambut di sampean 1, rambut perempuan 1, disejajarkan gini, tidak ada bedanya. Loh, kenapa kok seperti itu? Kok harus ditutup auratnya? Jawaban pertama apa? Islam menyuruh, wassalam. Islam nyuruh, wassalam. Loh, ya apa? Dati apa wis? Pokoknya ngono. Nah, nanti kedepannya bisa dibahas lagi. Seperti warisan. Kenapa laki-laki kok 2, perempuan 1? Iya, karena laki-laki ini secara umum yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya yang masih hidup. Kalau perempuan, pasrah, terima toh. Itu perempuan. Makanya untuk laki-laki 2, perempuan 1. Pembahasan ini setelah pasrah. Kenapa menggunakan siwak lebih afdol? Karena Nabi nyuruh dibahas. Oh iya, di siwak itu ada 70 keutamaan. Di antaranya ini itu. Yang paling besar dari faedah siwak, dia akan meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibahasnya kapan? Setelah pasrah. Ngerti? Kalau enggak, Pak, kalau enggak, jadi jil sampean. Tahu jil? Islam liberal. Dibahas toh, enggak ngerti apa-apa. Ya. Ini tidak masuk dalam akal ini. Ini tidak masuk dalam akal. Loh, memang agama tidak bisa diakalkan. Itu jawabannya. Inti agamanya apa sih? Islam mana seperti ente? Ente tahu tidak makna Islam? Apa katanya Islam itu? Islam itu masdar. Aslama yuslimu. Apa artinya? Pasrah, teluk. Maksudnya kita orang. Terus menang wis. Berarti ente Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Nentang. Ngerti? Itu kewajiban kita yang pertama. Untuk apa? Taat sama Allah. Makanya dikatakan as-sabru ala ta'ah. Sabar atas taat itu paling afdolnya ibadah. Berat, Pak, berat. Iya. Kewajiban yang kedua, sebagai kita umat Islam, sebagai kita manusia, apa? Tarkul manhiyat. Meninggalkan apa? Yang dilarang oleh Allah. Allah ngelarang apa? Ngombe khamr. Oh, berarti ngombe khamr. Makan daging babi, tinggalkan. Ya gitu, pasrah dulu. Kalau timbul,
Beb, itu kenapa Beb ya? Kok ibaratnya kan najis muholabo, najis berat. Kok harus 7 kali dengan air, salah satu menggunakan tanah? Kok tanah sih Beb? Seharusnya kan gunakan deterjen, pemutih. Kenapa? Ini pasrah. Baru dibahasan di pembahasannya panjang. Oh, karena di anjing dan babi itu ada satu cacing, yang mana cacing tadi itu kalau bersentuhan dengan kita bisa masuk ke aliran darah kita dan akan merusak organ terutama jantung kita. Itu ulat tadi itu tidak akan mati kecuali dengan menggunakan tanah. Pembahasan kapan? Pasrah. Sekali, tadi kan ngomong. Itu. Ngerti? Anak ngambil uang riba kok ndak boleh ya? Kenapa? Ini ndak benar cara gini nih. Loh, apa ndak benar? Kita ridho kok. Anak ngambilnya dapat 1 juta, bayar 1,5 juta, aku ridho. Yang memberikan pinjaman, apa maning? Wong mana? Melahirkan. Hah? Mana? Nganakno duit padha ae. Nganakno duit ya, basa-basa apik ngene, bunga. Ya, iku basa apike. Basa kasarane apa? Nganakno duit. Meneh apa? Lintah darat. Tutuk darat maning sak sawahe iku. Lintah darat, lintah sawah kabeh iku. Loh, kok gitu ya? Kok gitu? Kenapa kok gitu? Seharusnya kan enggak apa-apa. Ini Allah ngatakan apa? Enggak boleh, wassalam, pasrah. Enggak jadi dibahas. Nanti ke depannya kalau mau bahas fadhol silakan. Ngerti? Nah, itu kewajiban kita yang 2 ini ya. Taat kepada Allah, kemudian sabar ketika taat, sabar ketika ninggalkan maksiat. Sabar ketika ninggalkan maksiat, perlu sabar itu, Pak. Itu perlu sabar. Nah, dikatakan as-sabru huwa nisful iman. Sabar itu separuh iman. Sabar itu seperti pernah sebutkan separuhnya iman. Karena iman ini iman ya, iman kita dalam hati, iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada lain lagi ya. Seperti yang sebutkan tadi, iman itu terdiri dari 2. Iman terdiri dari 2. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Kan banyak orang tanya, mana yang lebih afdol antara iman, percaya, sabar dan syukur? Mana yang lebih afdol antara sabar dan syukur? Jawabannya gak ada yang afdol. Sabar itu ya syukur, syukur itu ya sabar. Kenapa? Karena 2 hal ini, antara sabar dan syukur, itulah yang dinamakan iman. Ngerti? Kalau orang sabar kok tapi tidak syukur, berarti apa? Imannya separuh hilang. Syukur kok tidak sabar, berarti apa? Ya hilang. Karena apa? Ini, anak bacakan di bawah kitabnya ya. As-sabru huwa nisful iman. Sabar itu merupakan separuh iman. Iman separuhnya apa? Sabar. Wa dzalika li anna al-imana nisfuhu sabru, nisfuhu sabru wa nisful akhar syukur. Karena yang namanya iman itu separuhnya namanya sabar, separuhnya namanya syukur. Jadi tidak ada bedanya. Mana yang lebih afdal? Sabar dengan syukur, tidak ada bedanya. Syukur itu ya sabar, sabar itu ya syukur. Karena 2 hal ini yang membentuk yang namanya iman. Nah, kalau diperinci ada 3. Kalau diperinci ada 3. Yang pertama, as-sabru ala taatillah wa huwa afdaluha. Sabar kepada ketaatan kepada Allah. Ini paling utamanya. Paling utamanya sabar kepada ketaatan kepada Allah. Sabar sembahyang, sabar gak ngamuk
Ya, saiki akan apa? Tapi karena untuk dia. Yang kedua, asabru an maksiatillah azza wa jalla. Sabar dari meninggalkan maksiat. Sabar dari meninggalkan maksiat. Sebetulnya ini bagian yang pertama. Setelah sabar pada ketaatan kepada Allah, baru sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu apa? Ini. Di antara para ulama ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan, kalau ditanya ya, mana yang lebih afdol? Sabar untuk taat atau sabar meninggalkan maksiat? Ada khilaf di antara ulama. Kalau Imam Ghazali katakan sabar meninggalkan maksiat itu lebih afdol daripada sabar pada ketaatan kepada Allah. Alasannya beliau karena manusia ini aslinya yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan kesucian, sehingga mau gak mau jiwanya ini condong pada suci, sehingga untuk taat itu memang kudunya dari Allah karena penciptaannya suci, sehingga senang kepada kesucian berupa apa? Taat sama Allah. Kalau untuk meninggalkan kemaksiatan itu yang berat. Karena apa? Tujuannya terlalu besar. Makanya beliau mengatakan kalau orang itu meninggalkan, kalau orang itu melaksanakan ketaatan, belum tentu mampu meninggalkan kemaksiatan. Kenyataannya sembahyang ya sembahyang pacaran, sembahyang ya sembahyang ngapet duit riba, sembahyang ya sembahyang gak ngerti dising halal dising haram, sembahyang. Sampai sini Pak? Paham ya? Ini alasannya Imam Ghazali. Berarti kalau Imam Ghazali kan kenapa? Sabar kepada meninggalkan kemaksiatan lebih afdol daripada sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan berarti tidak taat. Cuma memang jibillah, apa jibillah? Penciptaan manusia aslinya itu sudah suci, senang kalau taat. Sehingga ayo sembahyang, ayo takjil Pak, wanita takjil usah panganan, apa nomor siji. Tapi jarang Pak yang diajak, ayo belajar ilmu agama, kita jangan calculate perempuan. Oh, belum bisa. Ngerti? Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ini pendapat disampaikan oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim mengatakan, enggak. Yang afdol itu sabar untuk taat kepada Allah daripada sabar meninggalkan kemaksiatan. Kebalikannya pendapat Imam Ghazali. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena syariat ini senang kalau ada orang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini intinya untuk orang taat. Sehingga kapan ada orang taat, syariat senang. Sehingga sabar untuk taat lebih afdal daripada sabar meninggalkan kemaksiatan. Dengan catatan, bukan berarti dia ini berbuat kemaksiatan, enggak. Dia meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau untuk ketaatan kepada Allah lebih disenangi dalam syariat. Khilaf di sini Pak. Paham ya? Mana yang lebih afdal? Dosa itu sesuatu lain. Ente mau menggunakan pendapat Imam Ghazali ahlan wa sahlan, ente mau menggunakan pendapat Ibn Qayyim ahlan wa sahlan, semuanya orang ahli. Ini bukan sesuatu yang paten. Cuma anak tunjukkan biar tahu sampean, ya, bahwasanya bukan masalah fikih saja, masalah tasawuf ada khilaf di antara ulama. Ulama beliau. Nek wong rancu khilaf utara itu bilang. Anaknya khilaf sama dia sendiri. Khilaf dan saja untuk khilaf apa ya? Ngerti ya? Yang ketiga, jadi perincian iman itu yang pertama sabar atas taat. Yang kedua sabar atas meninggalkan kemaksiatan, sudah jelas mana hilafnya. Yang ketiga intinya iman itu apa? As-sabru ala imtihanillahi azza wa jalla. Sabar
ujiannya Allah. Ujian. Perlu kasih tanda kutip dulu. Imtihan itu apa sih? Imtihan itu apa? Imtihan itu kalau orang berbuat ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, terkena sesuatu yang hanya mendekat sama dia, itu ujian ini. Jadi bukan semuanya itu ujian. Kadang-kadang ada yang namanya apa? Indah peringatan dari Allah. Siapa itu? Orang mukmin mulai melenceng. Mukmin biasa sembahyang, nggak sembahyang. Terus apa? Nabrak, cetir, sikilik seriu. Itu indah. Bukan aku diuji kalau diuji aku banyak diuji. Bukan diuji itu. Ada juga kalau bilang dalam persekot ada. Bala musibah. Apa itu? Orang kafir. Kus kafir marah. Ireng, kue, elek. Dalam mati. Oh, dalam. Ini diuji. Dan diuji untuk proses sebelum masuk neraka itu. Iman yang ketiga itu as-sabru ala imtihanillah azza wa jalla. Sabar atas ujiannya Allah. Artinya apa? Setelah dia taat ibadah sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, kok populi sepi. Ojo ngomong, aku sembahyang sama Allah loh. Aku udah pakai duit bank loh. Anak ini sudah gini loh, kok sepi? Ya itu jadi imtihan deh, ujian. Syukur sama Allah, berarti mau jadi ujian, berhasil, enggak nandukul. Enggak nandukul. Makanya dikatakan paling besarnya ujian yang diberikan oleh Allah siapa? Para nabi, para rasul. Kenapa? Makin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Sehingga, mau jadi profesor kok, masuk profesor ujiannya sini, mau jadi profesor ya, 1 tambah 1 ada berapa? Ada 2. Kita jadi profesor itu. Ya betul. Udah ada namanya profesor itu ujian, nyari penemuan dulu. Harus ini, harus itu, harus ini. Makanya paling besar ujiannya katanya nanti siapa? Ar-Rusul wal Anbiya, para rasul, para nabi. Kemudian summa yalunahum. Kemudian jadi sore di bawahnya. Yongko kita lama bangku piro. Wallahu a'lam kita lama bangku berapa ini. Nah, paham ini? Saya ulang lagi. Iman berarti kalau diperinci ada 3. Sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar atas ujiannya Allah. Paham ini? Ya. Di antara 3 itu, sing berat 2. Apa itu? Sabar pada taat, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau untuk 2 itu, kita ada kekuatan. Kita memiliki kemampuan. Misalnya sembahyang boleh. Sembahyang. Sebetulnya kalau dia ngomong, aku tidak bersembahyang, aku mampu kan? Mampu. Ada ikhtiar yang lain, tapi dia ngarahkan hawa nafsunya supaya fokus sama Allah. Ini musuh gimana? Ini dia cuma Tuhan. Dia bisa waktunya. Sebetulnya apa? Dia bisa. Anak bisa beli. Jangan untuk satu kerat. Sakampung tahu beri kami bisa. Tapi dia ninggalkan. Kenapa? Ada kekuatan dia ninggalkan. Makanya 2 hal ini. Yang namanya sabar atas perbuatan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, itu lebih berat daripada apa? Sabar untuk menerima ujian Allah. Karena kalau menerima ujian Allah, mau tidak mau Pak, sampai diuji, kemudian sepi, terus kamu apa mau? Ya mau tidak mau, terus senang. Sepi loh, ya Allah, boleh balik, ini rumah ini, tidak mungkin kan ya? Nah, karena yang ketiga ini memang tidak ada usaha, menpenting dapatkan buntu misalnya. Mau tidak mau seperti itu, terus hati apa saja? Diuji sama Allah, terus mau marah, mana sama siapa? Mana sama Allah? Kau tuh bilang dari, bisa melaporkannya Allah ini. Jadi karena yang ketiga ini tidak ada usaha lain kecuali menang, ya wes terkalahkan. Tapi yang pertama yang
sabar untuk meninggalkan maksiatan, itu ada kekuatan sebetulnya, tapi tidak bisa di dalam. Makanya tidak apa. Ingat ini. Di sini diberikan contoh, Pak. Di sini diberikan contoh. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf. Kan tahu ya, Nabi Allah Yusuf. Dikatakan bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini yu'ta syikrul jamal. Nabi Allah Yusuf ini diberikan separuh ketampanan, separuh kecantikan, separuh keelokan. Dua kan, separuh. Yang separuhnya dibagi-bagikan oleh Piro Daun 0,1 iki ya lumayan. Paham ya? Baik. Nabi Allah Yusuf ketika itu dalam keadaan tampan, digoda dengan seorang perempuan azizah, perempuan yang mulia, ya, datu jamalin wa datu nasab, wes ayu, kemudian apa? Memiliki nasab yang mulia. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan apa? Istrinya perdana menterinya. Antum lagi omong, ngerti? Di sini berita ini yang mau gimana? Dibandingkan dengan ujiannya Nabi Allah Yusuf, dihasuti sama saudara-saudaranya, diambil saudara-saudaranya, dimasukkan sumur saudara-saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian sampai terjadi di penjara 7 tahun setelah kejadian dengan perempuan tadi itu. Itu semuanya kalau dibandingkan dengan ujiannya Nabi Allah Yusuf untuk menolak ajakan seorang perempuan yang mulia ini, perempuan yang cantik ini, itu lebih besar pahalanya untuk menolakkan itu dibandingkan tadi. Kenapa? Jawabannya, kalau dipisahkan sama saudaranya, dimasukkan sumur, ya sudah, mau apa lagi? Dalam sumur ya diam, nunggu perintah dari Allah. Diambil, dijual sebagai budak, ya sudah, mau apa lagi? Dimasukkan penjara 7 tahun, ya sudah, mau apa lagi? Tidak ada usaha. Tapi kalau digoda, mampu sebetulnya merasakan, cuma tidak mau. Hah? Anak kata orangnya ya, fa innahu kana syaba wa da'iyatu syabab la yaqawiyah. Nabi Allah Yusuf itu ketika itu masih muda, Pak. Dan wada'iyatu syabab la yaqawiyah. Ajarkan ketika muda itu kuat, Pak. Ibaratnya sekumai gede. Mereka ngomong-ngomong, ya Allah sekumai Pak ini. Dimang-mang. Tapi Allah sekumai ono ya. Ini masih sahabat, masih muda ini. Kuat ini kekuatannya ya. Wa gharibu la yastahki fi balad ghurbatihi mimma yastahki minhu min bain ashabihi wa ma'alihi wa ahli. Dan kebanyakan manusia kalau di daerah lain yang tidak kenal penduduknya, tidak kenal orang-orangnya, itu lebih berani maksiat sama Allah daripada mau maksiat di daerahnya. Na'udzubillah min dzalik, cuma jaga. Riko kok ndak rokokan? Kok ndak ada katakan? Ini makin kok Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tergoda maksiat, enak ya. Mereka itu tahu ajakan tak bisa aku. Nasi dapur bisa naik. Terus si perempuan aku. Beda gini. Ya Pak. Ada rumah ya? Enggak. Bocor gorong itu. Tapi semoga ada Pak. Amin dah. Ojo gorong karo kuat kan. Paham ya? Nah, ini dikatakan di sini kebanyakan manusia itu ketika dia beri tidak ada yang tahu. Penduduk tidak kenal, lebih dari maksiat. Terjadi sama Nabi Allah Yusuf. Sebetulnya Nabi Allah Yusuf diasingkan itu berada di tempatnya sang perempuan tadi itu tidak ada yang tahu dia. Tampan ya tampan, pemuda ya pemuda masih anak. Kalau perempuan maksiat siapa yang kenal? Oh ini anaknya dulu Yakub, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Hah? Kemudian dikatakan
Iya benar. Wahiyah da'iyah lahu ila nafsiha. Ini perempuan ngajak aja. Banyak kesalahan ya. Banyak orang yang sama anak tolak. Ente anak beri kesempatan. Kogol. Ayo. Anak pas sudah pernah. Jawab. Dia besok banyak. Oh tak banyak men. Dua nih. Besok banyak selamat. Oh pak. Apa yang ada? Budone kurang gede. Setan penamparan. Oh jangan nyangkut tambah kesal ini nabi mana itu kok. Jadi sudah tidak jangan maksiat pasti. Tadi besok ini banyak orang senang sama apa ya? Anak tolak. Ini tidak ada kesempatan aku. Faktor. Bosannya dari banyak guys. Iya. Kemudian apa? Dikatakan sampai wal haris ala dzalika asyadul hirs. Tapi Nabi Allah Yusuf ketika itu jaga betul-betul. Anda ini kamu. Anda sampai lari dari bajunya silakan. Sobek. Bertemu cetek. Padahal Nabi Yusuf diceritakan di sini itu beliau sudah tahu. Rentetan kehidupannya tahu. Kenapa? Calon Rasul. Nabi Yusuf sudah tahu. Anak kalau misalnya ini tidak mau, aturannya Allah setelah ini anak penjara tahu. Dengan resiko seperti itu tinggalkan semua. Sampai dikatakan inna kaidahunna azim. Godalu wong wedok itu. Azim buat dia. Itu kecil ya, buat dia. Tolak, tak mau. Katakan ketika melihat Tuhan. Nah di sini ada satu tafsir yang cukup gharib, jarang disampaikan. Di sini aku menyatakan walam qad hammat bihi wa hammat. Hamba itu bisa dari dua. Bisa keinginan, angan-angan, atau harus sumpah. Ini walam qad hammat bihi dan benar-benar hammat idea. Itu perempuan ini hammat bihi. Kepingin semua, kepingin. Ya Allah, Yusuf. Tapi apa dia Yusuf? Walam qad hammat bihi wa hammat. Nabi Yusuf hammas. Hamba dia. Ini apa sih? Kalau tafsir itu dia kan ya. Walaupun hamba dia, walaupun dia. Si perempuan itu kepingin, si Yusufnya juga kepingin. Bukan. Hamba itu ada dua. Ada yang berarti hamba keinginan, angan-angan, harapan. Ada yang namanya sumpah kesusahan. Jawabannya umum. Walaupun hamba dia, hamba dia. Si perempuan ini Azizah hambat bihi, aku ingin teman pak. Tapi, wahammat ya. Nabi Yusuf, apa itu ini? Ya. Laula an ra'a burhana rabbih. Ra'a burhana rabbih di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ainaula hifdzullahi wa ri'ayatuhu Yusuf. Kenapa? Penjagaan Allah, perhatiannya Allah kepada Nabi Yusuf. Ini berarti apa? Kalau kita ini, semoga ya ini ada masa tidak usah soleh itu hati-hati. Lanjutkan. Kenapa? Berarti ada perhatian Allah. Ini Nabi Yusuf. Laula an rabbi, burhan, buktinya Tuhannya. Apa di sini? Penjagaan Allah, perhatiannya Allah kepada Nabi Allah. Ada yang mengatakan itu ketika berhadapan-hadapan dengan Azizah itu ada yang mengatakan Zulaikha berhadapan-hadapan itu di belakangnya Zulaikha ada gambaran kayak di dalam ya. Nah, itu caranya Allah untuk menjauhkan Nabi Allah Yusuf supaya jangan sampai tergoda. Jadi di belakangnya Zulaikha perempuan yang goda itu ada gambarannya Nabi Allah Yakub kelihatan. Makanya Pak, kita pentingnya Pak, tawasul. Kita pilih Fatihah orang-orang yang soleh supaya apa? Kalau pas pepek ke ini Pak, supaya muncul mereka itu. Meskipun tidak nampak gambaran, saya ini nasihat ini, Anda jadi tidak boleh. Anda jadi bumpak dia pernah belajar tidak boleh. Ini yang terjadi sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah,
sini Bang, kalau kita lihat tentang masalah sabarnya sahabat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan ini mereka ini untuk meninggalkan kemaksiatan sudah jelas lah dengan ngomong sudah sahabat paling afdal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabarnya mereka untuk taat, sabarnya mereka untuk taat. Dikatakan sini karena wa kana sahabat ridwanullah alaihim alladziina kanu ya'ubuhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil maghrib ahyanan min a'rab as-safa. Sahabat Nabi kadang-kadang kalau sholat maghrib bersama Rasulullah, itu Nabi rakaat yang pertama baca surat Al-A'raf, rakaat yang kedua baca surat As-Safa. Al-A'raf 206 ayat, As-Safa 182 ayat. Sahabat kadang-kadang sholat Nabi apa baca itu? Ayo rokok rakaat tanya ojo koyo suwi koyo tidak mau kowe bayar ojo suwi ojo kali suwi sojo iku Nabi dengan sahabat rakaat pertama surat Al-A'raf, rakaat kedua surat Al-A'raf 206 ayat, surat As-Safa yang keduanya 182 ayat. Sebaik sekarang dia enggak mengikuti lagi. Ya. Kemudian loh, itu kan imam Nabi, jelaslah imam Nabi, ya kan? Walladzi ummuhum Abu Bakar Siddiq maratan bil baqarah kulluha bil baqarati kulliha fi salat subuh. Sayyidina Abu Bakar itu al-imam dari subuh itu pernah setelah Fatihah baca surat Baqarah. Kira-kira ya 282 ayat. Jabol lah. Ayo. Wong Jumat aja yang sunnah dari Nabi baca surat Sajdah sama baca surat Ad-Dahr. Dua kan kok. Ya tangkap ya. Ya apa sahabat, ya apa kita. Jadi beruruh. Sahabat. Sholat subuh, surat Baqarah. Ya apa namanya? Hah? Kemudian surat juga pernah ketika sholat Isya dengan Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan Sayyidina Abu Bakar itu baca surat Al-Baqarah juga, dan rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu berapa ayat ini surat Al-Qamar ya. Kemudian pernah juga terjadi Sayyidina Umar dalam sholat subuh rakaat pertama baca surat Yusuf 111 ayat. Rakaat kedua Sayyidina Umar baca surat Hud. Surat Hud itu 123 ayat sembahyang subuh Sayyidina Umar. Itu riwayat sahabat. Sedikit ya, kita sedikit kok. Dobir, itu kan Sayyidina Mu'ad pernah dekat kepada Nabi. Apakah ya Mu'ad, apakah kamu akan buat fitnah wahai Mu'ad? Itu kejadian ini Pak. Kejadiannya ketika sahabat Mu'ad menjadi imam, ya, itu sebetulnya beliau sholat dulu dengan Rasulullah. Sholat itu Nabi membaca surat Baqarah. Selesai sholat, beliau minta izin sama Rasulullah berangkat ke daerahnya untuk menjadi imam di daerahnya. Baca surat Baqarah. Jadi misalnya sholat ini, kalau bahasa begini apa? Mu'adah. Ngulangi ini. Itu pertama dengan Rasulullah surat Baqarah. Kemudian berangkat ke daerahnya lain, baca surat Baqarah lagi. Nah, di situ ada munafik. Di situ ada Arabi. Arabi itu orang yang gunung, tapi dia munafik. Ini yang melapor bahasa kita orang tukang provokasi ini. Ini munafiknya ngomong. Ya Allah munafik. Loh, memang banyak yang Rasulullah. Iya, cuma kan sahabat gini. Provokasi. Sampai ketika itu ada beberapa sahabat
panggilannya. Jadi seolah apakah ya Mu'ad? Apakah kamu mau buat fitnah wahai Mu'ad? Padahal tujuannya bukan itu. Apakah ya Mu'ad? Apakah kamu akan buat fitnah wahai Mu'ad? Apakah kamu akan buat fitnah wahai munafik kepada Mu'ad? Itu maknanya. Ingat ini. Itu hitungnya Nabi itu sebetulnya kepada orang munafik itu, tukang provokasi. Ini sahabat Nabi ya. Oh arti sampai pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika sholat kelihatan sholat Nabi langsung berada di belakangnya. Itu di belakangnya surat Al-Baqarah. Rokat pertama, rokat kedua surat Al-Imran, surat kedua An-Nisa, ketiga terus seperti itu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tidak takut ada Allah, aku berhenti. Anak Mufaroko, kenapa? Semoga kita diberi kesabaran.